Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnaningsih, asal instansi dari SMA Negeri 1 Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saya mengampu bidang bimbingan dan konseling. Baik, permasalahan yang saya angkat untuk laporan IKI bulan Desember kali ini adalah mengenai LGBT. Permasalahan siswa yang terindikasi kelainan diantaranya memiliki akar permasalahan bahwa siswa mengalami permasalahan di keluarga. Jadi, tidak sedikit siswa yang terindikasi kelainan setelah ditelusuri akar permasalahannya diantaranya mereka yang mengalami permasalahan di keluarga. Siswa tersebut termasuk siswa broken home, artinya banyak di antara mereka yang ayah dan ibunya sudah tidak bersatu lagi, sudah terpisah atau sudah divorce atau sudah bercerai, atau di antara mereka ada yang bapak dan ibu masih utuh akan tetapi tidak mengurus mereka sehingga siswa tersebut diurus oleh nenek sama kakek, kurang lebih seperti itu. Nah, atau juga berbagai akar permasalahan yang ditemukan oleh siswa yang terindikasi kelainan LGBT tersebut, perlakuan orang tua yang terlalu keras terhadap mereka, sehingga mereka tidak tahu apa yang harus mereka ceritakan dan mereka tidak mendapatkan perlindungan dari orang tua. Kurang lebih seperti itu. Lalu lingkungan sekitar siswa yang mendukung kelainan. Artinya seperti misalnya siswa tersebut berjenis kelamin laki-laki, akan tetapi sejak masa kecil mereka selalu didekatkan dengan permainan-permainan perempuan. Seperti diberikan boneka atau selalu diajak untuk permainan masak-masakan dan lain sebagainya. Nah, itu tentunya lingkungan tersebut mendukung siswa tersebut untuk memiliki kelainan pada akhirnya di masa remaja ataupun masa dewasanya. Nah, selanjutnya solusi yang ditawarkan kepada para siswa yang menderita kelainan diantaranya dilakukanlah konseling individual. Jadi di konseling individual ini guru melakukan pemanggilan kepada siswa untuk dideteksi permasalahan dan alasan terjadi. Ya, jadi dengan konseling individual ini dilakukan raport, ya, raport itu sambung hati bersama siswa sehingga memungkinkan siswa untuk bercerita apa adanya, bercerita mengalir apa yang dialami oleh dirinya, alasan kenapa terjadi dan kapan terjadinya, itu siswa bisa bisa memberikan penjelasan atau memberikan informasi segamblang mungkin tanpa ada yang ditutup-tutupi. Nah, sehingga akhirnya apabila sudah didapatkan informasi tersebut, dilakukanlah terapi. Terapi kepada para siswa yang mengalami kelainan dengan dilakukan berbagai terapi. Nah, terapi yang dilakukan di SMA Negeri 1 Bojong Soang diantaranya yaitu terapi self, spiritual, emotional freedom technique, dan juga hipnoterapi. Ya, diberikan sugesti-sugesti positif di mana para siswa yang mengalami kelainan tersebut bisa sedikit demi sedikit meninggalkan kebiasaan buruk atau penyakit tersebut. Nah, jadi siswa diterapi untuk menghilangkan berbagai kebiasaan buruknya dan kelainan seksual yang dia miliki. Jadi kalau yang laki-laki supaya dia terhindar dari gay dan untuk perempuan yang penyuka perempuan supaya dia terhindar dari penyakit lesbi. Oke, selanjutnya solusi yang ditawarkan selanjutnya yaitu diberikan berbagai informasi mengenai kelainan yang mereka alami, yaitu terkait hukum baik dilihat dari norma sosial ataupun norma agama. Bahwa di sini orang yang memiliki kelainan tersebut diberikan penjelasan mengenai hukum norma sosial bahwa itu tidak pantas dilakukan, ya, apabila dilihat dari sisi agama bahwa itu adalah hal yang terlaknat yang tidak boleh dilakukan, dan juga diberikan kisah-kisah ya sesuai dengan
agama dari para siswa tersebut. Apabila beragama Islam, maka diberikan informasi mengenai berbagai kisah-kisah para nabi di zaman dahulu, seperti kisah Nabi Lut, kurang lebih seperti itu yang ada di Quran dan hadis. Yaitu diberikan informasi seperti itu agar siswa paham bahwa kelainan yang dia alami adalah tidak normal dan tidak seharusnya dia alami saat ini. Nah, kurang lebih seperti itu, termasuk hukumnya bahwa yang sudah dia lakukan adalah dosa besar. Oke, lalu setelah apa yang dilakukan, selanjutnya didapatkanlah hasil ya, bahwa siswa tersebut secara berkala sering datang ke ruang bimbingan dan konseling untuk dilakukan konseling individual terus-menerus dan dilakukan terapi secara terus-menerus. Karena apabila sudah satu kali konseling, biasanya suka terdapat berbagai alasan berikutnya, ya, kenapa dia menderita kelainan. Biasanya dia hanya mengungkapkan satu atau dua alasan dengan berbagai drama yang biasanya mereka ungkapkan, dan selanjutnya untuk dirilis ya emosi yang dirasakan pada saat itu dengan dilakukan terapi, dan selanjutnya akan ada emosi selanjutnya, dan biasanya memang itu tidak bisa dengan satu atau dua kali pertemuan, biasanya sampai puluhan kali pertemuan sampai siswa tersebut betul-betul meninggalkan atau tidak menderita kelainan lagi. Nah, hasil yang didapatkan selanjutnya yaitu secara perlahan siswa dapat merubah sikap dan perilaku mereka dan juga lingkaran pertemanan. Mengapa? Karena di sini lingkaran pertemanan adalah lingkungan yang paling fundamental yang bisa mempengaruhi siswa tersebut, sehingga lingkaran pertemanan di sini juga harus diatur. Apabila dia masuk ke dalam berbagai grup, ya grup baik secara online ataupun offline, itu sebaiknya dihindari, sedikit demi sedikit dihindari, ya, menghindari berbagai teman yang selalu mengajak untuk berkencan barangkali sesama gay dan sesama lesbi, kurang lebih seperti itu. Dan untuk grup-grup online diminta untuk keluar grup supaya lingkaran pertemanan yang mereka ikuti menjadi lingkungan pertemanan yang sehat. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu secara perlahan juga setiap mereka datang ke ruang mereka diminta untuk merubah sikap, ya, biasanya untuk gay, laki-laki yang ke perempuanan, artinya diminta untuk merubah sikap menjadi seorang laki-laki sejati, baik itu dari perkataannya gitu ya, dari sikap, dari gestur tubuh dan lain sebagainya, itu semuanya dirubah menjadi normal. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini quotes yang kami berikan kepada para siswa, yaitu do the best and pray. God will take care of the rest. Jadi mereka diminta untuk selalulah melakukan yang terbaik dan kemudian berdoalah, karena dengan berdoa tentunya kita ada harapan bahwa Tuhan yang akan menyembuhkan saya, seperti itu kurang lebih. Tuhan yang akan mengurus sisanya. Jadi kita berusahalah sekuat tenaga dan selanjutnya serahkanlah kepada Tuhan. Tuhan yang akan menyelesaikan. Tuhan yang akan menormalkan diri kita. Nah, kurang lebih seperti itu rujukan yang saya pakai, diantaranya ada Al-Quran, hadis sahih, dan berbagai buku-buku tentang penyimpangan seksual. Dan di sini ada panduan sholat tobat dan mandi tobat. Kenapa? Karena difahamkan kepada siswa bahwa perbuatan mereka adalah melanggar hukum norma dan juga melanggar agama, dan itu melakukan sebuah perbuatan dosa besar, sehingga mereka diwajibkan untuk mandi tobat dan sholat tobat. Nah, panduannya diberikan kepada siswa supaya siswa dapat melakukan hal tersebut. Tentunya itu setelah berbagai pertemuan konseling. Setelah mereka paham, baru mereka digiring untuk melakukan sholat tobat. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.